Menara Doa 24 Jam Rayaan 18 diadakan melalui aplikasi Zoom, ID dan passcode tertera di layar. Doa pagi diadakan Senin sampai dengan Sabtu pukul 6 pagi melalui aplikasi Zoom untuk ID dan passcode tertera di layar. MDPJ Rayon 18, Menara Doa Pelayan Jemaat Rayon 18, diadakan kembali secara onsite di GBI Mega Bekasi pukul 19.00 waktu Indonesia bagian Barat. Kepada seluruh pengerja pelayan Tuhan Rayon 18 yang tinggal di Bekasi, wajib untuk ikut secara onsite. Mari, hadirilah, Tuhan Yesus pasti memberkati. Haleluya. Shalom Jemaat Tuhan, kami informasikan bahwa ibadah online yang biasanya tayang setiap minggu jam 5 pagi, mulai tahun 2023 tidak lagi tayang setiap minggu, melainkan hanya di setiap minggu ketiga premier jam 5 pagi di YouTube channel GBI Rayon 18. Dan diharapkan Bapak Ibu Saudara untuk beribadah di cabang masing-masing. Bagi Bapak Ibu yang memerlukan informasi pelayanan jemaat dan lainnya dapat menghubungi nomor 0812 9343 5593 atau informasi lebih lanjut silakan kunjungi website GBI Rayon 18 di www.gbrayon18.org. Saya Gembala Rayon 18 beserta dengan ibu dan wakil-wakil dan dengan istri mengucapkan selamat merayakan hari Natal dan selamat memasuki tahun yang baru. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat datang di ibadah online tutup tahun GBI Rayon 18. Semoga di tahun yang baru kita dapat bangkit dari setiap pergumulan kita di tahun-tahun sebelumnya dan mulai melangkah sebagai pemenang. Sebelum kita mulai, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, kami bersyukur atas penyertaan-Mu yang selalu sempurna sepanjang tahun ini. Kami juga bersyukur atas berkat-Mu sehingga kami bisa berkumpul melalui ibadah online hari ini. Kalau sebentar kami ingin masuk dalam hadirat-Mu ya Tuhan melalui ibadah hari ini, kiranya Kau yang mengurapi setiap kami, kiranya Kau yang memberikan kami hikmat, supaya kami bisa memahami dan juga melakukan firman yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Beracara ya Tuhan di tengah-tengah kami siap memulai ibadah hari ini dengan penuh ucapan syukur. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Selamat beribadah dan selamat tahun baru. Tuhan Yesus memberkati. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Nyanyi bagi dia seluruh bumi, nyanyi
bagi Dia seluruh bumi, nyanyi bagi Dia lagu baru, nyanyi bagi Dia seluruh bumi. Allah besar dan layak dipuji, Allah besar dan layak dipuji. Nyanyi bagi Dia lagu baru, nyanyi bagi Dia seluruh bumi, nyanyi bagi Dia lagu baru, nyanyi bagi Dia seluruh bumi, nyanyi bagi Dia lagu baru, nyanyi bagi Dia seluruh bumi, nyanyi bagi Dia lagu baru, nyanyi bagi Dia seluruh bumi. Allah besar dan layak dipuji, Allah besar dan layak dipuji. Bersukacitalah, bersukacitalah dalam Allah, oh Israel. Bersukacitalah, bersukacitalah dalam Allah, oh Israel. Rayakan dan marilah di depan Allah, Dialah pemenang. Rayakan dan marilah di depan Allah, Dia pemenang. Bersukacitalah, bersukacitalah dalam Allah, oh Israel. Bersukacitalah, bersukacitalah dalam Allah, oh Israel. Rayakan dan marilah di depan Allah, Dialah pemenang. Rayakan dan marilah di depan Allah, Dia pemenang. Venu Shalom Aleichem, Venu Shalom Aleichem, Venu Shalom Aleichem, Venu Shalom, Shalom, Shalom Aleichem. Ku bawa damai, damai bagimu, damai bagimu. Ku bawa damai bagimu, bawa damai, damai, damai bagimu. Venu Shalom Aleichem, Venu Shalom Aleichem, Venu Shalom Aleichem, Venu Shalom, Shalom, Shalom Aleichem. Haleluya Shalom, selamat datang pada ibadah tutup tahun di 2022. Mari sama-sama kita berdoa. Bapak, terima kasih buat segala berkat-Mu dari awal Tuhan sampai pada akhir Tuhan di tahun 2022. Kau sertai kami Bapa. Tuhan, bawa kami masuk dalam hadirat-Mu. Pakai mulut bibir hamba-Mu, pakai hati kami semua untuk memuji menyembah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus. Amin. Ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima
hidupku sekarang, ku kan memujimu selamanya. Mari kita naikkan ucapan syukur kita. Ku ada sebab anugerahmu, ku ada karena kasih-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus buat penyertaan-Mu yang sempurna. Buat kasih, Bersama kita naikkan ucapan syukur. terima kasih Yesus, Yesus, terima kasih. Hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang, ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih Yesus, Yesus, terima kasih. Hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang, ku kan memuji-Mu selamanya. Mari saya undang jemaat Tuhan. Terima kasih Mari naikkan ucapan syukur-Mu yang terbaik. oh ya Yesus. Terima kasih Kami bersyukur buat kesetiaan-Mu Tuhan. anugerah-Mu buat hidupku sekarang, ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih Yesus, Yesus, terima kasih. Hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang, ku kan memuji-Mu selamanya. Lebih lagi nyatakan terima kasih ya Yesus, Yesus. Ucapan syukur kami Tuhan. Terima kasih. Hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang, ku kan memuji-Mu
bersyukur buat kasih setia-Mu. Kami bersyukur Tuhan buat anugerah-Mu. Kami percaya hadirat-Mu Tuhan sedang melawat setiap kami satu persatu. Sebab kami bersama dengan Engkau ya Yesus, bersama-Mu Bapa, bersama-Mu Bapa. Ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, dan anugerah-Mu besar berlimpah bagiku. Kami selalu bersama-Mu Tuhan, bersama-Mu Bapa. Ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, Kau memberi pertolongan, dan anugerah-Mu besar, anugerah-Mu besar berlimpah bagiku. Mari nyatakan iman-Mu dalam hadirat-Nya yang kudus. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, dan anugerah-Mu besar berlimpah bagiku. Anugerah-Mu besar Tuhan, anugerah-Mu besar berlimpah bagiku. Dan anugerah-Mu besar berlimpah bagiku. Haleluya. Kau layak terima pujian. Terima kasih Yesus. Biar segala sorak-sorai kemuliaan dan kami hanya meninggikan nama-Mu, Yesus Kristus Tuhan. Kami akan bersuka cita lebih lagi Tuhan, dan kami akan melompat bagi nama-Mu. Terima kasih Yesus. Haleluya. Amin. Segala puji syukur hormat hanya bagi Tuhan Yesus. Mari yang di rumah-rumah sama-sama sorakan. Katakan, kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Katakan, ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti
Dengan ucapan syukur sama-sama katakan, Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, kami naikkan syukur kami. ku naikkan syukurku. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Takkan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku. Mari katakan, Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Takkan berhenti meninggikan namamu, selalu menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. segala puji syukur hanya bagi Tuhan Yesus. Sorakan haleluya. Karena hanya nama Yesus yang ajaib, Dia Raja segala raja. Yang percaya katakan amin. Sekali lagi katakan amin. Tak terbayang kebesaranmu, dan tak terbanding kekuatanmu, Tuhan. Kau megah bagiku. Amin. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencanamu, Tuhan. Kau Raja atasku. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Segala puji syukur hanya bagi Yesus. Katakan Ajaib Kau, Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. dengan imanmu. Tak terbayang kebesaranmu, dan tak terbanding kekuatanmu, Tuhan. Kau megah bagiku. Segenap jiwa dan pengharapan tak ku serahkan untuk rencanamu, Tuhan. Kau Raja atasku. Kau yang layak ditinggikan. Katakan hanya Kau yang layak ditinggikan.
Yesus kaulah Raja mulia. Boleh kasih tepuk tangan terbaik hanya bagi Tuhan Yesus. Yes. Katakan, ajaib kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus kaulah Raja mulia, ajaib kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus kaulah Raja mulia. Dengan imanmu katakan, Raja mulia. Segala puji syukur hanya bagi Yesus. Kasih tepuk tangan terbaik hanya bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau Allah yang baik, sebab itu kami membawa ucapan syukur kami, membawa korban pujian kami ke dalam hadirat-Mu yang kudus. Mari ya Roh Kudus hadir. Beracaralah ya Roh Kudus. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Terima kasih buat satu musim yang kami lalui Tuhan. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kau selalu memelihara. Kasih dan setiamu ya Tuhan tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala,
Shikara labada takara bashandara labara. Purya labashikira ratakara labashandara takara lababashandara. Roh Kudus, hadirat-Mu turun di tengah-tengah kami. Biar Roh-Mu bekerja, menjamah setiap kami ya Tuhan. Biar Tuhan, pujian penyembahan yang kami sudah naikkan di hadapan-Mu, biar semuanya itu menyenangkan hati-Mu. Hati-Mu disukakan, hati-Mu disenangkan oleh pujian penyembahan dari umat-umat-Mu ya Tuhan. Dan tiba waktunya di hari terakhir di tahun 2022 ini Tuhan. Kami rindu Tuhan, dengarkan tuntunan kebenaran firman-Mu. Berbicaralah melalui bibir-Mu hamba-Mu, urapi hamba-Mu, nyatakan pewahyuan-Mu yang baru turun tengah-tengah kami. Dan urapilah setiap kami. Kami siap terima firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi. Tambah terasa tinggal hanya beberapa jam lagi hari ini. Hari yang terakhir di tahun 2022. Kita akan mengakhirinya di tahun paradigma yang baru. Saya berdoa biar setiap kita sudah mengalami perubahan paradigma. Dan tentunya perubahan yang lebih baik untuk kita menyiapkan diri kita memasuki tahun 2023 yang akan datang. Nah saudara, pesan Tuhan di ibadah tutup tahun 2022 ini, Tuhan berikan tema, When God Step Down from the Heaven. Saat Tuhan turun dari sorga. Saya yakin dan percaya ini mempersiapkan setiap kita memasuki tahun 2023. Yang mau katakan amin saudara. Mari kita akan lihat hari ini saat Tuhan melangkah turun dari surga mengunjungi setiap kita. Peristiwa Natal itu saudara di mana Tuhan mengunjungi umat manusia. Dan biarlah hari ini saya berdoa di ibadah penutupan tahun setiap kita mendapatkan kunjungan daripada Tuhan. Yang mau boleh katakan amin. Saudara, di Lukas 15 ayat 7 firman Tuhan katakan begini. Aku berkata kepadamu, demikian jugalah akan ada sukacita di sorga. Karena satu orang berdosa yang bertobat. Lebih daripada sukacita. Karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan lagi. Saudara, ini yang pesan Tuhan hari-hari ini yang kuat untuk kita. Bahwa ketika Allah turun melangkah dari sorga, dia rindu supaya ada terjadi pertobatan, ada terjadi pemulihan. Bahkan keadaannya mengalami perubahan yang lebih baik yang Tuhan mau sediakan bagi setiap kita. Yang mau boleh katakan amin. Oleh karena kemurahan Tuhan, kita boleh ada sampai hari ini. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Di saat Tuhan melangkah turun dari surga. Di hari terakhir di tahun 2022 ini saudara. Saya mempelajari firman Tuhan dari Lukas 15 ini saudara. Ada 6 hal yang akan terjadi di dalam kehidupan kita saudara. Yang pertama saudara. Tuhan turun dari surga untuk mencari dan menuntun mereka yang tersesat. Kalau kita baca di Lukas 15 ayat 3 sampai ke 7 ya. Saya akan bacakan sekali lagi saudara ya. Lalu ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba. Dan jika ia kehilangan seekor di antaranya tidak meninggalkannya. Dan yang 99 ekor di padang gurun. Dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya.
Dan kalau ia telah menemukannya, ia akan meletakkannya di atas punggungnya dengan gembira. Dan setibanya di rumah, ia akan memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya, serta berkata kepada mereka, bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dombaku yang hilang telah ditemukan. Aku berkata kepadamu, demikian jugalah akan ada sukacita di sorga karena satu orang berdosa yang bertobat. Lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Jadi saudara, di saat Allah turun melangkah, hari-hari di saat terakhir tahun 2022, ketika Tuhan turun melangkah dari sorga, Tuhan mau mencari orang, mencari dan menuntun mereka yang tersesat. Saya nggak tahu sepanjang tahun 2022 yang kita akan segera akhiri, bagaimana dengan keadaan saudara, perjalanan hidup saudara. Apakah sering engkau tersesat di dunia yang gelap ini? Engkau banyak tersesat di dunia perjinahan, di dunia perjudian, di dunia okultisme. Dan hari ini buka hatimu, izinkan Tuhan turun menjamah dan memulihkan keadaanmu. Yang mau katakan amin. Yang kedua saudara, Tuhan turun dari sorga untuk mencari mereka yang kesepian, yang tidak memiliki komunitas. Saudara nanti bisa baca di ayat ketiga sampai ke-7 tadi. Saudara, dengan Tuhan turun di hari terakhir di tahun 2023 ini, mengunjungi kita, mencari setiap kita yang kesepian, yang tidak memiliki komunitas. Engkau lonely. Engkau menghadapi tak hidup ini. Engkau menghadapi berbagai tantangan ini dengan sendirian. Hari ini Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang Immanuel. Dia mau mencari engkau, dia mau menemukan engkau. Dan setelah engkau ditemukan hari ini, engkau bertobat. Yuk saya mengajak memasuki tahun 2023. Masuklah dalam komunitas di gereja kita yang disebutnya Cool. Supaya engkau memiliki komunitas dan engkau tidak sendirian. Dan engkau bisa punya sahabat-sahabat rohani yang hebat, yang siap menopang dan mendukung saudara, sehingga saudara tidak kesepian lagi. Yang ketiga saudara, Tuhan Yesus turun dari sorga untuk mencari yang tidak kelihatan, yang tersembunyi, dan mereka yang terjatuh. Ayat ke-8 dan ke-9 katakan begini. Atau perempuan manakah yang mempunyai 10 dirham, dan jika ia kehilangan satu di antaranya, tidak menyalakan pelita dan menyapu rumah serta mencarinya dengan cermat sampai ia menemukannya? Dan kalau ia telah menemukannya, ia akan memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya serta berkata, bersukacitalah bersama-sama dengan aku sebab dirhamku yang hilang telah kutemukan. Saudara, dengan turunnya Tuhan mengunjungi setiap kita di akhir tahun ini, Tuhan mau membuka, mau menemukan saudara-saudara selama ini tersembunyi. Perbuatan dosa, engkau tersembunyi sepertinya, tidak tersentuh. Dan engkau jatuh, engkau tutup rapat-rapat segala dosamu. Dan saya ingin percaya hari ini, engkau akan dibukakan. Dan engkau akan menemukan Tuhan secara pribadi. Dan saya mengajak saudara, keluarlah dari persembunyianmu. Izinkan Tuhan menemukan dan engkau keluar dari persembunyianmu. Dan saya ingin percaya engkau akan merasakan kemerdekaan di dalam Tuhan kalau engkau keluar dari persembunyianmu. Yang keempat saudara, Tuhan Yesus turun dari sorga untuk mencari mereka yang tinggal dalam kegelapan saudara. Ayat 8 dan sampai 10 tadi saudara. Tuhan justru hari ini mau mengunjungi saudara yang sedang tinggal dalam kegelapan. Engkau tinggal dengan berbagai dosa, dengan berbagai kebejatan moral yang kau lakukan dalam hidup. Dan kalau engkau buka hati hari ini, engkau akan menemukan kasih Tuhan yang luar biasa yang akan membalut hatimu. Mungkin engkau banyak yang kecewa, engkau banyak mengalami berbagai trickle dalam kehidupanmu. Dan sehingga engkau tersesat dan tinggal dalam kegelapan. Dan hari ini Tuhan mau mengangkat engkau. Tuhan katakan,
Pegang tanganku nak, keluarlah dari kegelapan itu. Engkau akan menemukan kasih Tuhan yang sempurna dalam hidupmu. Haleluya. First love. You give me hope, hope and a future. My heart is yours, now and forever. I am loved only because you first loved me. And I love you, Jesus, I love you. Yes, I love you, because you first loved me. And I love you, Jesus, I love you. Yes, I love you, because you first loved me. Nothing can tear me away from your love, Lord. Nothing can separate your heart from mine. Nothing can tear me away from your love, Lord. I am yours. I am yours. Nothing can tear me away from your love, Lord. Nothing can separate your heart from mine. Nothing can tear me away from your love, Lord. I am yours. I am yours. Yang merasa miliknya Tuhan, katakan amin, saudara. Itulah kasih Tuhan yang menemukan kita ketika dia datang mengunjungi setiap kita. Hal yang kelima, saudara, ketika Tuhan turun dari surga untuk mencari orang-orang durhaka dan pemberontak. Tuhan mencari orang-orang yang durhaka. Mungkin saudara hari-hari ini kita sempat melakukan kesalahan dalam kehidupan kita, sehingga kita menjadi orang yang durhaka di hadapan Tuhan, saudara. Hari ini kita mungkin menjadi pemberontak karena mungkin ketidakpuasan, mungkin banyak hal yang kita alami, sehingga kita salah ambil langkah dan kita menjadi pemberontak di hadapan Tuhan. Dan hari ini buka hatimu, Tuhan mau menemukan engkau secara pribadi hari ini. Tuhan mau kunjungi engkau. Tuhan mengasihi setiap kita, saudara. Dia sangat mengasihi kita. Oleh itu buka hatimu, saudara. Kalau nanti saudara baca di Lukas 15 ayat 11 sampai ayat yang ke-32. Di situ berbicara tentang di mana anak yang terhilang, saudara ya. Di situ anak yang terhilang diselamatkan, ditemukan kembali. Dan oleh itu saya juga yakin dan percaya, saudara yang sudah sempat mungkin berdurhaka di hadapan Tuhan dan semangatnya pemberontakan kepada Tuhan. Dan hari ini buka hatimu, akhiri tahun 2022 kembali pada kasih Tuhan yang sempurna itu. Yang keenam, saudara, Tuhan Yesus melangkah turun dari sorga di akhir tahun ini, saudara, untuk mencari setiap kita yang hidupnya gagal dan hancur karena mungkin ulah kita sendiri, saudara. Ya, seperti anak yang terhilang, saudara. Itu kan kesalahan perbuatan dia salah sendiri. Karena salah bergaul, ya, salah ambil keputusan, sehingga itu membuat kesalahan pribadi. Dan hari ini, kalau engkau buka hati di hadapan Tuhan, Tuhan akan menjamah dan memulihkan keadaanmu hari ini. Dan saya mau katakan, Bapak Ibu, Tuhan sangat mengasihi saudara. Dia rindu. Jangan tinggal dalam posisi itu, saudara. Jangan tinggal dalam kegagalanmu. Jangan kau tinggal dalam kebangkrutanmu.
Bangkitlah. Bagaimana yang terhilang ketika dia berhadapan dengan makanan ampas babi. Disitulah hatinya terbuka dan dia bertobat. Dan saya berdoa di ibadah akhir tahun ini, ibadah tutup tahun ini, biarlah hadirat Tuhan menjamah, membuka hati setiap Bapak Ibu Saudara. Sehingga hatimu terbuka, hatimu dijamah. Dan seperti anak yang terhilang, berkomitmen di depan Tuhan, dia bangkit dan dia kembali kepada Bapaknya. Walaupun kau seandainya itu ditolak, dia tetap mengasihi Tuhan. Nah saudara, Tuhan Yesus melangkah turun dari sorga untuk mengubah suara tangisan menjadi suara sukacita. Saya nggak tahu, mungkin banyak tangisan, sukacita, banyak tangisan di masa-masa pandemi yang kita lewati. Tapi saudara, saya percaya Tuhan datang mengunjungi kita. Tuhan turun dari surga mengunjungi engkau di rumah, di tempat engkau masing-masing. Hari ini kau buka hatimu dan kau akan menemukan Tuhan secara pribadi. Dan tangisan itu akan digantikan dengan sukacita. Yang mau ngalami katakan amin. Saudara, Tuhan melangkah turun dari surga berarti melepaskan kuasa dan egonya. Kalau Tuhan mau turun, itu dia lepaskan semua itu. Dia melepaskan, dia merdeka. Dia rela menjadi budak. Dan melepaskan hak untuk membela diri. Bahkan diperlakukan tidak adil hingga kematian di atas kayu salib. Filipi 2 saudara. Filipi 2 ayat 7 dan 8 katakan begini. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba. Dan menyesama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Itu yang Tuhan Yesus lakukan buat saya dan saudara. Yang kedua saudara, Tuhan Yesus turun dari sorga agar kita memperoleh hidup. Dan dialah roti yang turun dari sorga saudara. Ya, dia adalah roti. Yohanes 6 ayat 41 dan 42 katakan begini. Maka bersungut-sungutlah orang Yahudi tentang dia karena ia telah mengatakan, akulah roti yang turun dari sorga. Kata mereka, bukankah ia ini Yesus anak Yusuf dan ibu bapaknya yang kita kenal? Bagaimana ia dapat berkata, aku telah turun dari sorga? Itulah yang Yesus lakukan saudara. Dia turun untuk memberikan hidup kepada setiap kita. Saudara, mungkin hari-hari ini engkau sudah mulai ragu dengan situasi keadaan. Saudara, saya mau ingatkan kita, di akhir ibadah tutup tahun ini, buka hatimu, engkau akan menemukan kasih Tuhan. Dan sehingga kau akan menyadari bahwa Tuhan mengasihi engkau dan engkau berarti di hadapan Tuhan. Yang ketiga, Tuhan Yesus turun dari sorga agar dapat mengawal dan melindungi kita sehingga mengakhiri pertandingan dengan baik, memastikan agar kita berhasil dalam perjalanan hidup kita di bumi ini saudara. Itulah menjadi kerinduan Tuhan saudara. Dia makanya menyertai kita. Dia supaya kita dapat menyelesaikan pertandingan. Dan memasuki tahun 2023. Saya yakin percaya, bangkitlah. Dan jadilah pemenang. Yang mau boleh katakan amin. Yang keempat saudara. Di hari Natal ini. Kita mendengar baik suara sukacita di padang penggembalaan. Dan maupun tangisan di Rama saudara. Ya, nah ini yang mengiringi peristiwa Natal ini saudara ya. Di mana di Rama saudara, kalau kita baca di Matius 2 saudara, ayatnya yang ke 18, firman Tuhan katakan begini. Terdengarlah suara dari Rama, tangis dan ratap yang amat sedih. Rahel menangisi anak-anaknya dan ia tidak mau dihibur sebab mereka tidak ada lagi. Saudara, ini peristiwa di kota Bethlehem. Di mana raja waktu itu membantai anak-anak di bawah umur 2 tahun. Dan berita Natal, berita sukacita. Dan juga terjadi tangisan ini. Saya gak tahu keadaan hidup saudara. Memasuki hari-hari ini memang banyak hal-hal yang terjadi. Sepertinya alam pun tidak bersahabat dengan manusia. Sepertinya alam silih berganti mengalami bencana terjadi. Mungkin banyak tangisan dalam kehidupan kita hari-hari ini. Tapi saya mau katakan saudara, biarlah saudara kita datang kepada Tuhan. Nantikan Tuhan. Nah saudara, kalau kita menanti-nantikan Tuhan, saya ingin percaya sesuatu yang dahsyat akan terjadi. Yuk kita angkat pujian ini. Kesukaan bersama. Kesukaan
bagi dunia, penebus datanglah. Beri hatimu kepadanya, sekalian nyanyilah, sekalian nyanyilah, sekalian orang bernyanyilah. Haleluya. Saudara, ada sukacita. Walaupun banyak tantangan dalam kehidupan kita, saudara. Makanya saudara, di saat-saat kita banyak menghadapi tantangan dan menghadapi ujian dan tantangan dalam kehidupan kita. Pesan saya, saudara, saudara melangkah memasuki tahun 2023, nantikan Tuhan. Yesaya 40 ayat 30 dan 31 katakan begini. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan taruna-taruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Kalau engkau hari-hari ini menantikan Tuhan, memasuki tahun 2023, engkau menanti-nantikan Tuhan dalam hidupmu. Saya ingin percaya ayat ini akan tergenapi. Engkau akan seperti raja wali, kuat di dalam Tuhan dan siap menghadapi berbagai tantangan. Yang mau katakan amin, saudara. Kita angkat pujian ini yuk. Tuhan menetapkan langkah-langkah. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Saudara, orang benar, orang yang sungguh-sungguh dengan Tuhan pun bisa jatuh, saudara. Nah, oleh karena itu, saudara, saya rindu supaya mengajak kita memasuki tahun 2023, berharaplah hanya kepada Tuhan. Yeremia 17 ayat 7 dan 8 katakan begini. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambat ke akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik. Dia yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Yang mau ngalami katakan amin. Kalau engkau menanti-nantikan Tuhan, engkau berharap hanya kepada Tuhan, saya ingin percaya ini akan terjadi. Yang mau ngalami katakan amin. Di tengah-tengah apapun yang selalu terjadi, saudara, mari masuki tahun 2023 dengan hanya berharap kepada Tuhan, engkau akan jadi pemenang, saudara. Nah, caranya, saudara, Mazmur 32 ayat 8 katakan begini. Aku hendak mengajar dan menunjukkan jalan, menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat, mataku tertuju kepadamu. Mari Bapak Ibu, saya mengajak di ibadah penutupan tahun 2022 ini, saya mengajak saudara, biarlah Tuhan, saudara, di berbagai hal yang sedang terjadi hari-hari ini, mari arahkan matamu, fokuslah hanya kepada Tuhan. Nantikan Dia, harapkan Dia lebih-lebih lagi, dan saya ingin percaya Dia akan turun menjamah dan memulihkan hidupmu. Yang mau ngalami katakan amin. Saudara, mari hari ini kau buka hatimu sungguh-sungguh. Di hari terakhir kita beribadah di tahun 2002. Tinggal beberapa jam kita akan akhiri. Mari buka hatimu. Nantikan Tuhan. Harapkan Tuhan. Dan mata tertuju kepada Tuhan. Dan saya ingin percaya engkau akan melihat Tuhan melangkah turun, menjamah dan memulihkan hidupmu. Yang mau ngalami, katakan amin. Mengalirlah kuasa Tuhan. Mari kita akan berdoa, saudara. Buka hatimu kepada Dia. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mari Bapak Ibu, angkat suaramu, angkat pujian ini. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Roh Kudus akan bekerja. Bapa kekal Roh Kudus akan mulia, menjamah hati. Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan
kan tenang bersamamu Bapa. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Mari Bapak Ibu Saudara, bersama dengan keluarga, mari angkat hatimu, angkat suaramu. Sembah Dia, Shikarara la bara sandara la bara bara bara. Iyarara la bara sando. Haleluya, haleluya. Jesus, Jesus. Shikarara la bara sande. Terima Roh Kudus. Buka hatimu, terima urapan yang baru. Penuh Roh Kudus, penuh urapan, penuh dalam nama Yesus. Dengan urapan yang kami terima saat ini. Oh, menyegarkan tubuh jiwa roh kami, menyembuhkan kami, menemukan pribadimu dalam hidup kami Tuhan. Oh, shikarala bara sandara la bara 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 bara. Kau turun menjamah setiap hari. Kau turun, kau jamah Tuhan. Pribadi demi pribadi. Oh, Roh Kudus, jamah umat-umat yang mengalami berbagai hal. Kau angkat Tuhan. Sembuhkan, pulihkan dalam nama Yesus. Shikarala barasana. Terima kasih Tuhan. Terpuji-puji nama. Mari Bapak Ibu, saya beri kesempatan Saudara beberapa waktu. Yuk bersama-sama dengan keluarga saling mendoakan Saudara. Mari suami mendoakan, berkati istrimu, berkati anak-anakmu dalam nama Yesus. Berkati dalam nama Yesus. Oh, shikarala barasana, berkati Tuhan para ibu-ibu. Oh, berkati mereka, berkati Tuhan, berkati anak-anak ya Tuhan, berkati, pakai mereka. Memasuki tahun 2023, setiap keluarga demi keluarga siap masuk, bangkit menjadi pemenang dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terpuji-puji namamu. Jamah dan berkati Tuhan. Kami setiap anak-anakmu sudah dipulihkan. Kau sudah menjamahnya. Dan setiap kami menemukan pribadi Yesus dalam hidup kami. Tuhan sudah turun menjumpai setiap kami. Dan kami meresponinya dengan penuh ucapan syukur dan berterima kasih. Terima kasih Bapa. Terpuji-puji namamu ya Bapa. Saya rindu Bapak Ibu. Sebelum kita mengakhiri tahun 2022 ini. Ini menjadi closing statement kita untuk tahun 2022. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Angkat tangan kananmu Saudara. Dalam nama Yesus. Taruhkan di dadamu. Katakan begini. Tuhan Yesus, aku mengasihimu. Karena Engkau sudah terlebih dahulu mengasihi aku. Hari ini aku berkata, aku berjanji. Aku mengasihimu. Memasuki tahun 2023. Aku mau mengasihi lebih sungguh-sungguh. Di dalam nama Yesus. Terima kasih ya Bapa. Kau dengar janji setiap anak-anakmu. Kami mau mengasihi Engkau lebih sungguh-sungguh. Karena Kau sudah mengasihi kami. Memasuki tahun 2023 ini Tuhan. Kalimat yang terakhir untuk ibadah penutupan tahun 2022 Tuhan. Kami berkata, I love you Lord. Because you are the first love me. I love you. I love you. Tuhan Yesus, aku mengasihimu. Aku mencintaimu. Lebih dari segalanya. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu, di ibadah tutup tahun mari kita bawa hidup kita. Kita bawa kado yang terbaik untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Kita akan siapkan bawa persembahan kita. Saudara boleh transfer ke rekening gereja yang boleh tertera di layar dan ada barcode. Saudara silakan scan, lalu saudara boleh tuliskan jumlahnya. Yuk sebelum kita memberi, mari kita berdoa. Bapa, di penghujung tahun 2022, kami bersyukur dan kami dapat mengakhirinya dengan baik. Dan inilah ibadah penutupan. Kami bawa persembahan kami untuk hormat kemuliaan-Mu. Kami memberi karena Engkau sudah memberi yang terbaik di sepanjang tahun 2022 yang kami sudah melewati ini Tuhan. Berkat-Mu, anugerah-Mu, pemeliharaan, pertolongan-Mu Tuhan. Sungguh luar biasa. Inilah tanda ucapan syukur kami.
Kami bawa persembahan kami dengan penuh cinta dan hormat kami. Di dalam nama Yesus kami siap memberi. Haleluya. Amin. Shalom saudara yang saya kasihi, puji Tuhan karena anugerah Tuhan kita boleh ada di penghujung tahun 2022. Nah saat ini kita masing-masing akan mengambil ayat emas. Nah ayat emas ini adalah janji-janji firman Tuhan untuk memasuki sepanjang tahun 2023. Oleh itu Bapak Ibu, imani dan penuh dengan keyakinan dan iman yang sungguh-sungguh, dan kita akan ambil. Nah, biarlah ayat ini saudara perkatakan, saudara terus mengimani. Sehingga apa yang ditulis dalam ayat firman Tuhan boleh tergenapi dan itu saudara di sepanjang tahun 2023. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih buat saat ini. Kalau anak-anakmu akan mengambil ayat emas, biarlah Tuhan janjimu tergenapi dalam setiap pribadi lepas pribadi. Karena kami tahu Tuhan setiap umatmu adalah spesial di matamu hari ini. Dan biarlah Tuhan kasih karuniamu juga spesial untuk mereka semuanya. Dan mereka akan mengambil biar ayat emas ini biar seturut dengan kehendakmu. Jadi datang kehidupan setiap anak-anakmu. Di dalam nama Yesus kami akan bertindak dengan penuh iman dan pengharapan di dalam Kristus Yesus Tuhan. Haleluya. Amin. Mari kita mendeklarasikan Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Sebelum mengakhiri ibadah hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, kami bersyukur untuk ibadah hari ini, biarlah pesan firman-Mu dapat tertanam, bertumbuh, dan berbuah dalam hati setiap kami. Terima kasih ya Tuhan, kalau sekarang kami ingin berdoa untuk pemimpin kami ingin berdoa untuk Paniko beserta wakil-wakilnya Tuhan, biarlah hikmat yang sempurna selalu Kau limpahkan bagi hamba-Mu. Dan juga biarlah apapun yang hamba-Mu kerjakan, Kau yang sempurnakan, dan juga Engkau yang membuat berhasil ya Tuhan. Kami juga yang berdoa ya Bapa untuk gembala rayon kami, Pak Andi beserta keempat wakilnya, biarlah hikmat yang sempurna juga Engkau limpahkan bagi hamba-Mu. Dan juga biarlah kemanapun hamba-Mu melangkah, Kau yang juga buat hamba-Mu berhasil. Terima kasih ya Bapak. Kalau sekarang kami juga yang berdoa untuk bangsa kami Indonesia, kiranya Kau terus pulihkan bangsa kami dari setiap permasalahan yang ada ya Tuhan. Kau yang kiranya terus bangkitkan bangsa kami. Dan juga kami yang berdoa untuk pemimpin bangsa kami, kiranya Kau yang berkati dari yang tertinggi hingga yang terendah. Biarlah roh takut akan Tuhan selalu ada pada setiap pemimpin kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga yang berdoa untuk jemaat-jemaat yang sudah mengikuti ibadah hari ini ya Tuhan. Biarlah berkat yang melimpah selalu menyertai kehidupan jemaat-jemaat-Mu dimanapun kami berada. Sebelum kami mengakhiri ibadah hari ini, kami ingin menerima berkat yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Mari Bapak Ibu, kita akan tutup ibadah tutup tahun ini. Mari saudara buka hati dan angkat kedua tanganmu. Terimalah berkat-berkat surgawi. Berkat kasih karunia yang melimpah-limpah dari Allah Bapa, di dalam anaknya yang tunggal, Yesus Kristus Tuhan, dan persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus yang senantiasa memberkati, menyinari dan diperapkan wajahnya kepada engkau. Mulai saat hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang yang kedua kali, menjemput kita di awan-awan yang permai, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya dan sudah diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Selamat tahun baru.